Halo, selamat malam. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Go Mudik Update bersama saya Victor Pangaribuan. Sejak Senin sore sekitar pukul 4 telah diberlakukan satu jalur atau one way dari arah Brebes hingga Cikampek. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kebijakan one way atau satu jalur ini diberlakukan mengingat arus balik kendaraan yang menuju Jakarta semakin meningkat tajam. Data dari pengelola jalan tol menyebutkan hingga pukul 5 sore arus kendaraan yang melewati tol Cipali telah mencapai 38.000 kendaraan. Kebijakan satu jalur atau one way ini akan terus dilakukan sepanjang arus kendaraan masih padat. Bahkan rencananya pada Selasa esok akan diberlakukan one way nasional. Dua hari setelah Lebaran ini kita akan pantau arus balik di Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan di ruas tol Cipali. Selamat malam Iwan, bagaimana pantauan arus balik di ruas tol Cipali yang Anda pantau hari ini? Iwan. Malam ini tampaknya pemudik ini sudah mulai berbondong-bondong berbalik ke Jakarta, dan ini bisa dibuktikan, bisa dilihat di belakang saya, ini mulai terhambat begitu ya, lalu lintasnya mulai terasa macetnya begitu, walaupun ini sebenarnya sudah dilakukan one way atau satu jalur dari kilometer 263 Pejagaan Pemalang sampai dengan kilometer 70 Cikarang Utama. Jadi jika Victor bisa melihat di arah jalur yang menuju ke arah Cirebon atau Jawa Tengah, itu sudah terlihat kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Artinya one way memang sudah dilakukan, dan di arah tersebut tampaknya jauh lebih lancar dibandingkan jalur yang seharusnya begitu ya, jalur yang memang standar dari Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan kemacetan ini memang biasa terjadi di menjelang rest area ataupun tempat-tempat peristirahatan begitu ya Victor. Jadi memang, dan ini memang sangat terasa sekali semenjak hari ini, semenjak pagi ini arus lalu lintas itu terus menaik begitu Victor. Dari data yang kami peroleh dari pengelola jalan tol Astra Tol Cipali ini, dari pukul 1 siang tadi sudah ada 23.000 kendaraan yang masuk yang melewati jalur Cipali ini dari arah Cirebon menuju ke arah Jakarta. Dan sebelumnya pukul 9 itu ada 13.000, jadi naik terus dari 13.000, 23.000, dan terakhir data yang kami dapatkan terakhir itu di pukul 5 sore itu ada 38.000 kendaraan yang melintas. Dan malam ini tentunya dipastikan akan naik lagi. Perkiraan kami bisa jadi kendaraan yang melintas ini sampai dengan tengah malam nanti bisa mencapai 50 sampai dengan 60.000 jika melihat konstannya angka kenaikan kendaraan ini. Dan jumlah ini naik di 101% dibandingkan dengan hari kemarin. Jadi memang sudah naik hampir 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya, yaitu hari kedua Lebaran. Dan kebijakan one way ini memang diambil karena memang sudah terlihat dari kemarin itu sudah ada mulai kenaikan angka kendaraan yang arus balik menuju ke arah Jakarta. Dan puncaknya memang diprediksi puncaknya itu akan terjadi pada hari esok, dan karena itu kemudian esok akan dilakukan one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikatama. Dan untuk arah sebaliknya memang tadi pagi sebelum dilakukan one way memang masih ada beberapa pemudik ataupun beberapa warga yang melakukan perjalanan dari arah Cikampek menuju dari Cikampek menuju arah Cirebon, namun jumlahnya tidak signifikan, yaitu hanya sekitar 21.000 kendaraan saja, dan ini turun 33% dibandingkan hari sebelumnya. Jadi memang sudah terbukti bahwa memang untuk hari ini sudah mulai, dan memang disebutkan bahwa mereka sengaja melakukan pulang ke Jakarta begitu karena memang hari libur mereka sudah selesai seperti itu. Jadi hari Rabu mereka sudah mulai masuk kerja kembali, dan mereka pulang hari ini karena untuk masih ada waktu 1 hari untuk istirahat di Jakarta sebelum hari Rabu melakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Dan walaupun dari kepolisian sendiri menyebutkan kemungkinan nantinya akan ada 2 kali
puncak arus balik, yaitu pada hari esok dan juga pada akhir minggu nanti, yaitu pada tanggal 28 ataupun tanggal 29, karena memang beberapa perkantoran, beberapa pemerintahan daerah ataupun ASN, PNS itu membolehkan untuk dilakukan work from anywhere. Jadi masih ada kesempatan bagi beberapa warga yang tidak melakukan perjalanan mudik untuk hari ini ataupun esok, karena memang diperkirakan akan terjadi kepadatan yang cukup luar biasa. Dan memang untuk kemacetan-kemacetan ini semenjak kami tiba di sini, memang kami melihat bahwa kemacetan ini disebabkan oleh keluar masuknya rest area. Untuk masuk rest area tempat saya berdiri ini saja memang terjadi kepadatan. Oleh karena itu, kami juga kembali menyarankan kepada Anda, jangan terlalu tergantung kepada rest area untuk melakukan istirahat. Anda bisa keluar gerbang tol, kemudian melakukan istirahat, untuk setelah kembali baru kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi jangan hanya tergantung dengan rest area yang ada di Jadi jangan hanya tergantung dengan rest area yang ada di sekitaran tol Cipali ini, karena memang bisa menghambat arus lalu lintas. Dan juga jangan berhenti di bahu jalan untuk melakukan istirahat. Karena memang ketika arus mudik kemarin banyak sekali pemudik yang melakukan istirahat di bahu jalan. Itu sangat berbahaya dan juga akan menyebabkan kemacetan yang kebelakangnya akan bisa jadi cukup panjang. Dan sejauh ini seperti kita bisa lihat, ini masih padat dan mungkin masih akan bertambah padat hingga malam ataupun hingga esok pagi. Dan kami masih akan terus memantau kondisi arus lalu lintas yang ada di tol Cipali pada hari ini hingga esok nanti. Kembali ke Anda, Victor. Baik, Iwan, ada satu hal yang mungkin akan penting diingat oleh para pemudik yang ingin melintasi Cipali begitu ya. Untuk rest area sendiri jika timbul kepadatan, ini berarti ada satu upaya untuk dilakukan agar tidak selalu padat. Kira-kira adakah aturan jika di rest area selama arus balik ini di rest area berapa lama waktu yang dibolehkan untuk pemudik beristirahat di rest area, Iwan? Ya, Victor, memang untuk aturan untuk di rest area adalah untuk beristirahat itu adalah sekitar 30 menit. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengatur istirahat seseorang begitu ya, karena bisa jadi untuk memesan makanan juga membutuhkan waktu lebih lama dan lain sebagainya. Akan tetapi dari pihak kepolisian sebenarnya sudah melakukan antisipasi juga jika memang rest area itu menjadi salah satu titik penyebab kemacetan. Salah satunya adalah dengan membuka tutup rest area. Jadi rest area yang sudah menyebabkan kemacetan cukup panjang ataupun rest areanya sudah cukup penuh, itu akan ditutup oleh pihak kepolisian yang berjaga di rest area. Jadi di sekitar rest area ini ada sekitar 30 personil kepolisian yang melakukan penjagaan dan rest area tersebut akan ditutup. Jadi setelah kemudian lalu lintas lancar, baru kemudian rest area tersebut dibuka kembali. Dan selain itu juga disarankan juga jangan hanya mengandalkan rest area. Anda bisa melakukan istirahat dengan cara keluar gerbang tol, karena di gerbang tol di sekitaran tol Cipali ini cukup banyak. Ada gerbang tol Sumberjaya, gerbang tol Kertajati Utama, Cisumdawu, dan lain sebagainya. Anda bisa keluar, kemudian juga melakukan istirahat, beribadah misalnya beristirahat di masjid atau minimarket, dan merecharge kembali tenaga Anda, dan baru kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Jakarta jika sudah fit seperti itu, Victor. Baik, ini ada beberapa tips yang disarankan untuk pemudik yang akan melakukan mudik ya. Besok adalah puncak arus mudik begitu. Terima kasih banyak korespondensi Indonesia Iwan Hermawan melaporkan langsung dari ruas tol Cipali. Selamat bertugas kembali teman-teman. Demikian Go Mudik Update kali ini, saya Victor Pangaribuan. Terima kasih, sampai jumpa.